Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin teman-teman, kita akan berpresentasi tentang PPH pasal 22 dari kelompok 4, kelas C4, yaitu yang beranggota. Halo, saya Ilham. Hai, perkenalkan nama saya Ishwan Rasana. Halo, nama aku Nisa. Nama saya Amil. Hai, aku Lala. Apa sih yang mau kita bahas? Nah, ini latar belakang yang mau kita bahas. Nah, PPH pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh bendahara atau perusahaan tertentu, baik milik pemerintah ataupun swasta. Nah, pajak ini biasanya dikenakan pada kegiatan ekspor, impor atau reimpor dan beberapa jenis usaha lainnya. Nah, PPH pasal 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Dasar hukum dan aturan pelaksanaan dalam PPH pasal 22. Nah, jadi gini guys, secara umum dasar hukum PPH pasal 22 itu ada di Undang-Undang Pajak Penghasilan. Undang-undang ini mengatur soal siapa saja yang boleh nagih pajak, transaksi apa aja yang dikenain, dan bagaimana cara pemungutannya. Jadi pokoknya udah lengkap deh, mulai dari tarif, teknis pemungutan, sampai kewajiban pelaporan pajaknya. Nah, dasar hukum utamanya ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang udah beberapa kali diubah, dan terakhir diubah itu lewat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Di situ dijelaskan kalau pemerintah bisa nunjuk pihak-pihak tertentu buat nagih pajak atas transaksi pembelian atau penjualan barang tertentu. Jadi misalnya ada transaksi dari pemerintah, BUMN. Nah, sebelumnya apa sih BUMN itu? Jadi BUMN itu singkatan dari Badan Usaha Milik Negara atau bahkan importir dan eksportir. Mereka bisa dikenai PPH pasal 22 ini. Selanjutnya ada yang namanya aturan pelaksanaan. Nah, dalam aturan pelaksanaannya ini itu diatur lebih rinci lewat Peraturan Menteri Keuangan atau PMK dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Contohnya, ada PMK nomor 34 tahun 2017 sama perubahannya di PMK nomor 41 tahun 2022. Itu yang mengatur lebih detail tentang objek pajak, tarif, cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. Nah, jadi intinya PPH pasal 22 ini punya dasar hukum yang kuat banget dan aturannya itu lengkap sampai dari atas sampai bawah. Mulai dari Undang-Undang Pajak Penghasilan, PMK, dan lain-lain. Tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya biar pemungutan pajak di Indonesia itu rapi, teratur, dan nggak salah-salan. Kalau kita ibaratkan ya, PPH pasal 22 ini kayak sistem yang disiplin banget gitu. Semuanya itu diatur biar negara itu dapat pemasukan dengan cara yang benar dan transparan. Jadi jangan takut sama pajak, yang penting kita itu paham. Berikut objek pajak penghasilan PPH pasal 22 meliputi beberapa kategori, yaitu 1. Impor barang dan ekspor komoditas tertentu. Impor barang dengan tarif 2,5% dari nilai impor untuk importir yang menggunakan angka pengenal importir, serta 7,5% untuk importir non-API, dan 7,5% dari harga jual lelang untuk barang yang tidak dikuasai, seperti ekspor komoditas, tambang, batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dengan tarif 1,5% dari nilai ekspor. 2. Pembelian oleh bendaharawan. Pembayaran atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran KPA dengan tarif 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN, kecuali jika jumlah pembayaran tidak lebih dari Rp 2 juta. 3. Pembelian oleh BUMN. Pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha BUMN dengan tarif 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN, kecuali jika jumlah transaksi tidak lebih dari Rp 10 juta. 4. Penjualan hasil produksi. Penjualan hasil produksi industri tertentu seperti semen dengan tarif 2,5%,
kertas dengan tarif 0,1%, serta baja dengan tarif 0,3%, dan otomotif dengan tarif 0,45%. 5. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah seperti pesawat terbang pribadi, helikopter pribadi, kapal pesiar, yacht, dan kendaraan bermotor dengan spesifikasi tertentu dengan tarif 1% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM. 6. Pembelian bahan baku produksi. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul dengan tarif 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Ketujuh, penjualan bahan bakar dan pelumas. Penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir dengan tarif 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada SPBU Pertamina dan 0,3% untuk penjualan kepada SPBU non-Pertamina. Ya, selanjutnya yaitu wajib pajak dan pemungut PPh pasal 22. Nah, yang pertama wajib pajak. Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 2 saat penjualan adalah yang pertama yaitu badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Kemudian yang kedua yaitu agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Kemudian yang ketiga yaitu produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Kemudian yang keempat yaitu badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir. Kemudian yang kelima yaitu sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 90/PMK 03/2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Yang keenam yaitu pihak lain, yaitu marketplace pengadaan atau retail daring pengadaan yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antar pihak yang bertransaksi melalui sistem informasi pengadaan yang telah ditetapkan oleh kepala lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang klien atau jasa pemerintah atau yang telah ditetapkan oleh pejabat instansi pemerintah yang bertugas untuk membuat pedoman pengadaan barang atau jasa. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketujuh pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak penghasilan atas penjualan seperti emas perhiasan dan emas batangan. Kemudian pemungut PPh pasal 22. Nah, pemungut PPh pasal 22 diantaranya itu yang pertama Bank Devisa dan Direktorat Jenderal BEA dan Cukai atau DJBC atas objek PPh pasal 22 impor barang. Kemudian yang kedua yaitu bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Kemudian yang ketiga yaitu bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Kemudian yang keempat yaitu kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Kemudian selanjutnya yaitu yang kelima badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang meliputi diantaranya PT Pertamina Persero, PT Perusahaan Listrik Negara Persero, PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, PT Garuda Indonesia Persero Tbk, PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk, PT Wijaya Karya Persero Tbk, PT Adi Karya Persero Tbk, PT Hutama Karya Persero, PT Krakatau Steel Persero. Kemudian, bank-bank badan usaha milik negara berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Kemudian yang terakhir yang ketujuh yaitu industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas, tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambang. Tarif dan dasar pengenaan PPh pasal 22. Poin ke-1, 2,5% dan 7,5% atas import. Dasar pengenaannya nilai import. Poin kedua, 1,5% atas pembelian dan dasar pengenaannya harga pembelian tidak termasuk PPN.
Poin ketiga, 0,25% atas pembelian untuk bahan industri dan dasar pengenaannya, harga pembelian tidak termasuk PPN. Untuk poin keempat, 0,5% untuk impor komoditas dan dasar pengenaannya nilai impor. Untuk poin kelima, 1,5% atas ekspor komoditas tambang dan dasar pengenaannya nilai ekspor. Poin keenam, 0,45% atas penjualan kendaraan bermotor dan untuk dasar pengenaannya tidak termasuk PPN. Poin ketujuh, 0,45% atas penjualan emas batangan dan dasar pengenaannya tidak termasuk PPN. Poin ke-8, 1% dan 5% atas penjualan barang mewah dan dasar pengenaannya tidak termasuk PPN dan PPN. Selanjutnya, pengecualian PPh pasal 22. Yang pertama, impor barang yang dibebaskan bea masuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya, barang hibah, barang untuk penelitian tertentu, atau barang keperluan diplomatik. Yang kedua, impor barang yang tidak dipungut PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, barang hasil pertambangan yang langsung diambil dari sumbernya. Yang ketiga, impor sementara atau temporary import yang nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Yang keempat, impor kembali atau reimpor, yaitu barang yang sebelumnya telah diekspor, kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama. Pembayaran atau penyerahan barang oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Bendahara Umum Negara kepada pihak ketiga, sepanjang sudah dipotong atau dipungut PPh lainnya. Yang kelima, impor barang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, misalnya impor beras atau barang-barang kebutuhan pokok tertentu dalam kondisi darurat. Yang keenam, pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum, dan benda pos oleh instansi pemerintah. Dan yang terakhir, penjualan hasil produksi kepada pemerintah yang nilainya kecil sepanjang sudah ada ketentuan pengecualian. Contoh perhitungan PPh pasal 22 atas impor barang. PT Maju Jaya adalah importir barang-barang elektronik. Pada bulan Mei 2023, PT Maju Jaya melakukan impor barang dari Jepang dengan harga faktur yaitu sebesar 100.000 US dollar. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri dan biaya angkut pengapalan barang dari Jepang ke dalam daerah pabean atau Indonesia masing-masing sebesar 2% dan 5% dari harga faktur. Tarif bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10% dari CIP. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah 1 US dollar sama dengan 14.000. Berdasarkan data tersebut, diminta untuk menentukan besarnya nilai impor PT Maju Jaya, menghitung PPh pasal 22 jika PT Maju Jaya memiliki API, dan menghitung PPh pasal 22 jika PT Maju Jaya tidak memiliki API. Yang pertama yaitu menentukan besarnya nilai impor PT Maju Jaya. Di sini harga fakturnya yaitu sebesar 100.000 US dollar. Biaya asuransinya sebesar 2% dikali 100.000 US dollar, maka mendapatkan 2.000 US dollar. Setelah itu biaya angkutnya sebesar 5% dikali 100.000 US dollar, maka hasilnya 5.000 US dollar. Maka harga faktur ditambah biaya asuransi dan biaya angkut, maka nilai CIF-nya adalah 107.000 dolar. CIF dalam rupiah yang diketahui yaitu sebesar 14.000. Maka 107.000 dikali 14.000 didapatkan CIF dalam rupiah yaitu sebesar 1.498 juta rupiah. Lalu ditambah dengan bea masuk 20% dikali 1.498 juta rupiah, yaitu didapatkan 299.600.000 rupiah. Bea masuk tambahan yaitu sebesar 10% dikali 1.498 juta, maka didapatkan 149.800.000 rupiah. CIF dalam rupiah ditambah bea masuk dan bea masuk tambahan, maka nilai impornya sebesar 1.947.400.000 rupiah. Jadi menentukan besarnya nilai impor PT Maju Jaya. Berikutnya di sini akan menghitung PPh pasal 22 jika PT Maju Jaya memiliki API. Apabila memiliki API, maka tarifnya 2,5% dari nilai impor. Jadi nilai impornya yaitu sebesar 1.947.400.000 rupiah dikali dengan tarifnya 2,5%. Maka perhitungan PPh pasal 22 jika PT Maju Jaya memiliki API hasilnya 48.685.000. Dan yang ketiga, menghitung PPh pasal 22 jika PT Maju Jaya tidak memiliki API atau angka pengenalan impor.
Tarifnya yaitu sebesar 7,5% dikali nilai impor. 7,5% dikali 1.947.400.000 rupiah. Hasil PPh pasal 22 jika PT Maju Jaya tidak memiliki API yaitu sebesar 146.055.000 rupiah. Jadi, kesimpulannya, PPh pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah atau BUMN atau badan usaha tertentu atas transaksi impor, ekspor, atau penjualan barang tertentu termasuk barang mewah. Pajak ini bertujuan untuk memastikan penerimaan negara dari aktivitas perdagangan barang baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Tarif PPh pasal 22 bervariasi, mulai dari 0,1% hingga 10% tergantung pada jenis transaksi dan barang yang menjadi objek pajak. Tarif yang berlaku diatur dalam peraturan terbaru seperti PMK nomor 34 /PMK.010/2017 dan perubahannya, serta tarif khusus untuk barang mewah sesuai PMK nomor 92 /PMK.03/2019. Jika wajib pajak tidak memiliki NPWP, tarif yang dikenakan menjadi 2 kali lipat dari tarif normal. Pelaporan dan pembayaran PPh pasal 22 dilakukan secara berkala melalui sistem online seperti e-Bupot unifikasi, pemungut pajak wajib membuat bukti potong dan melaporkan SPT masa PPh 22 sesuai dengan ketentuan agar terhindar dari sanksi administrasi dan mendukung kepatuhan perpajakan di Indonesia.